Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih buat kelompok satu. Ya, ini sengaja saya coba untuk memajukan kegiatan presentasi kita karena kalau kita lanjutkan nanti habis seminggu setelah Lebaran, takutnya waktunya nggak cukup. Jadi mau tidak mau ada satu kelompok yang paling tidak sudah harus maju ya untuk di praktek atau presentasi rekrutmen dan seleksi ini. Oke, coba saya sampaikan secara pengantar dulu, secara prolog ya teman-teman. Jadi ini seperti yang pernah saya sampaikan di forum, di grup ataupun di video, ini menjadi salah satu prospek kerja yang paling banyak dibutuhkan ya teman-teman ya. Jadi di bagian HRD atau di staff HRD, entah di staff rekrutmen, staff training, ataupun di staff HRD yang lainnya, itu memang sedang banyak dibutuhkan, khususnya bagi lulusan psikologi. Jadi kalau misalnya teman-teman kedepannya pengen niat untuk bergabung di HRD, saya kira tidak hanya belajar di mata kuliah rekrutmen seleksi saja, tapi coba untuk bisa mempelajari di beberapa mata kuliah yang lainnya yang menjadi pendukung dari mata kuliah atau mungkin dari pekerjaan seorang rekrutmen ya. Ada mata kuliah alat tes, psikodiagnostik, itu bisa coba dipelajari, mata kuliah PIO, mata kuliah PSDM bagi yang mengambil pilihan, atau besok nanti di semester 7 mungkin bisa ketemu dengan saya di mata kuliah intervensi organisasi. Nah, paling tidak di praktek ini menjadi media belajar buat masing-masing kelompok bagaimana menyusun sebuah SOP untuk pelaksanaan rekrutmen dan seleksi ya, teman-teman ya. Nanti masing-masing kelompok ini kan jabatannya beda-beda, sehingga kita bisa mendapatkan SOP atau mungkin tahapan yang juga berbeda-beda dari setiap jabatan. Oke, untuk yang pertama silakan masing-masing silakan perwakilan dari kelompok satu ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu untuk hasil diskusinya. Silakan dipersilakan, monggo siapa yang mau menyampaikan. Nanti setelah ini kita akan bahas bersama-sama. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, adik-adik, silakan. Monggo siapa yang mau menyampaikan, teman-teman? Silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Sini nama saya Rivaldi Ahmad dan teman-teman lain dimohon untuk memperkenalkan dirinya. Oke. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fikri, NIM 1808-1946 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Sajida Ulfa, NIM 18081326. Selanjutnya, Oke, selanjutnya. Monggo. Perkenalkan, nama saya Tiara, 18081334.
Oke. Ini udah semua ya? Sudah semuanya. Kayaknya belum semua nih. Felix. Rivaldi, Iqbal, Sacita, Tiara, Naimatul ya. Oke, monggo. Siapa? Udah ya? J. Ya, Baik. mau menyampaikan dulu. Ini langsung presentasi apa gimana, Pak? Ya, silakan dipresentasikan dulu. Dibacakan dulu hasil diskusinya. Nanti setelah ini kita akan bahas bersama-sama ya, teman-teman ya. Oh iya. Oke, Oke, monggo, baik. silakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul yaitu job deskripsi sama job spesifikasi office boy. Oke, yang pertama itu ada job deskripsi. Yang pertama yaitu tugas rutin, yakni membersihkan dan merapikan meja, kursi, komputer, dan perlengkapan lainnya. Kemudian membersihkan vakum karpet, lantai bergiliran. Kemudian membantu persiapan sebelum tender, pada saat tender, dan sesudah tender. Mengirim atau mengambil dokumen antar divisi bagian. Melayani permintaan pengetikan surat-surat, fotokopi, atau faksimili. Yang terakhir, membelikan dan menyiapkan makan dan minum karyawan. Mohon maaf, yang berikutnya membersihkan piring, gelas, dan perlengkapan makan siang karyawan. Kemudian mengambil dan membereskan gelas minum dan perlengkapan makan dan minum karyawan. Kemudian membuang sampah yang ada di ruangan kerja dan areal tanggung jawabnya. Mencuci piring, gelas, dan perlengkapan makan dan minum lain secara bergiliran. Memberikan masukan dalam hal-hal yang membuat pekerjaannya lebih efisien dan bermanfaat bagi perusahaan. Dan yang terakhir, bekerja dengan efektif dan efisien. Kemudian yaitu tugas berkala. Yang pertama, membersihkan kaca ruang kerja. Kemudian membersihkan dan merawat peralatan kantor. Kemudian yaitu tugas insidental. Yang pertama yaitu menyediakan minuman dan makanan serta melayani keperluan tamu-tamu perusahaan. Kemudian menyediakan minuman dan makanan serta melayani keperluan rapat pertemuan training. Kemudian mengangkat dan memindahkan meja, kursi, serta perabotan lainnya. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan tugas tertentu sesuai permintaan karyawan divisi yang dilayani. Kemudian tugas tambahan yaitu melaksanakan tugas-tugas lain di luar tanggung jawabnya dengan seizin dari divisi yang dilayani atau koordinator OB. Selanjutnya yaitu job spesifikasi office boy. Yang pertama yaitu pria, usia maksimal 28 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK,
domisili Seturan dan sekitarnya, kemudian sehat jasmani dan rohani, dapat bekerja dengan tim, dan yang terakhir bertanggung jawab, jujur, dan gesit. Baik, itulah hasil presentasi kami mengenai job desk dan job spec Office Boy. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Baik, terima kasih. Terima kasih, Aldi. Oke, kita bahas bareng-bareng ya, teman-teman ya. Jadi, kalau teman-teman memperhatikan di video saya di awal-awal, memang kalau kita kerja sebagai rekrutmen dan seleksi, itu targetnya setiap 1 bulan ya, teman-teman ya. Jadi biasanya sebulan sekali itu nanti teman-teman kalau kerja sebagai staff rekrutmen itu akan mendapatkan yang namanya surat tugas. Ya, surat tugas berupa daftar dan jumlah karyawan yang harus direkrut, yang harus dicari oleh Anda sebagai staff rekrutmen. Nah, jabatannya bisa bermacam-macam, teman-teman. Jadi dalam 1 bulan, dalam 1 waktu, orang-orang atau mungkin pegawai yang akan direkrut itu jabatannya bisa macam-macam ya. Bisa mungkin OB, bisa marketing, bisa mungkin bagian front office, bisa macam-macam. Tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan. Nah, ini adalah contoh profesi, contoh jabatan yang memang banyak dibutuhkan oleh beberapa perusahaan. Sehingga kadang ya banyak modelnya sekarang outsourcing ya, teman-teman ya, untuk beberapa jabatan. Jadi karena kebutuhan yang sangat banyak, sekarang ada banyak lembaga SDM yang menyediakan beberapa jabatan yang dibutuhkan oleh beberapa instansi atau perusahaan. Tapi sistemnya outsourcing. Outsourcing ini, orang yang kerja di perusahaan tertentu, itu masih di bawah kendali perusahaan outsourcing-nya. Perusahaan penyedia jasa karyawannya. Di Jogja saya kira banyak, ada OB, ada security, kemudian ada sales misalnya, ada customer service, ada front office misalnya, kemudian ada tukang kebun, housekeeping kalau di hotel. Jadi mereka pegawai yang kerja di suatu perusahaan, suatu instansi, tapi untuk pengolahannya, pengendaliannya, itu di bawah lembaga outsourcing. Ini kalau yang teman-teman yang di kampus 3, tentu sering lihat ya, teman-teman yang di OB ya, yang pakai baju biru itu ya. Ini kan kebetulan mungkin settingannya kelompok 1 di kampus 3 mungkin ini, perekrutannya. Jadi, kalau Anda perhatikan di kampus 3, teman-teman kita yang pakai baju biru, mereka OB, mereka kerja di kampus 3. Cuma mereka di bawah pengendalian lembaga outsourcing. Jadi sewaktu-waktu mereka bisa dipindah tugaskan ke perusahaan yang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman besok mau kerja di staff recruitment, itu bisa kerja kok di lembaga seperti ini. Jadi memang di Jogja sekarang cukup banyak beberapa lembaga yang melayani permintaan orang. Jadi bukan permintaan barang ya. Jadi minta barang, minta produk, tapi minta orang. Artinya ada beberapa perusahaan, ada beberapa instansi yang butuh beberapa jabatan tertentu, tapi dari perusahaannya males rekrut, males seleksi. Jadi mereka tinggal pesan saja, pesan ke lembaganya untuk dicarikan OB misalnya, pesan ke lembaganya untuk dicarikan security. Nah, sekali lagi, kalau untuk job deskripsi, job desk sama job spec dipahami ya. Ini 2 istilah yang nanti akan sering teman-teman temui di kantor. Nah, ada kerja. Jadi job desk ini, uraian tugasnya, job spec, ini persyaratan minimal orangnya untuk menjabat pekerjaan tadi. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman, ini kan teman-teman sangat lengkap ya menyampaikan job desk-nya OB ya.
ada tugas rutin, tugas berkala, ini bagus teman-teman. Cuma nanti kalau di situasi yang sebenarnya, kalau misalnya teman-teman dimintain sama satu perusahaan untuk mencari OB, itu juga perlu diperhatikan. Job desk-nya di masing-masing perusahaan tentu berbeda. Ada OB yang hanya melakukan pekerjaan standar, nyapu, bersihin kaca, ngepel, buang sampah misalnya. Tapi juga ada yang secara detail, misalnya sampai membuatkan minuman bagi karyawannya. Nah, itu nanti tergantung dari kesepakatan biasanya teman-teman. Karena ada standar gaji yang harus dibayarkan sama perusahaan tentu. Tapi kalau misalnya job description-nya menambah, berarti perusahaan atau pihak yang mau pakai jasanya tadi, biasanya harus menambah jumlah gaji. Karena tentu tanggung jawabnya juga bertambah. Tidak cuma menjalankan pekerjaan-pekerjaan standar. Oke, kalau terkait dengan job spesifikasi, saya pengen tahu nih di kelompok 1. Kenapa kok yang dicari hanya lulusan SMA? Kok bukan S1 kenapa? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Kok yang dicari OB, kok hanya lulusan SMA atau SMK? Kok bukan yang lulusan S1 kenapa? Nah. Karena mungkin pekerjaannya nggak terlalu ini ya Pak. Hanya kan cuma cukup untuk bersih-bersih doang mungkin. Terus apa lagi kira-kira pertimbangannya? Kenapa sih kok hanya Apalagi? lulusan SMA? Nah, Teman-teman lain bisa bantu ini nggak? boleh, Tambahin silakan. atau mungkin ada pendapat Sudah, lain. Mas Iqbal. Izin menjawab Pak. Boleh, silakan. Monggo, Mbak Tiara. Iya Pak. Karena menjadi OB tidak diperlukan keahlian khusus dari S1 Pak. Kan cuma nyapu, ngepel gitu lulusan SMA sudah bisa Pak. Terus gajinya juga kalau lulusan S1 itu lebih besar kan Pak, kalau mencari lulusan S1. Oke, itu salah satunya ya. Jadi terkait dengan keahlian. Jadi memang kalau untuk yang beberapa pekerjaan, beberapa profesi, memang Takutnya tidak nggak sesuai tidak sama jenjang. jenjang pendidikannya ya. Ya, memang biasanya ada beberapa profesi, ada beberapa jabatan yang tidak terlalu menuntut keterampilan khusus. Sehingga untuk lulusan SMA pun, atau untuk lulusan SMK pun, itu bisa melakukan. Karena biasanya kalau di S1, itu butuh keterampilan khusus. Dan beberapa pekerjaan yang diperuntukkan buat S1, itu biasanya membutuhkan keterampilan khusus yang hanya bisa dikuasai oleh jurusan S1. Kemudian soal gaji. Ya, gajinya mungkin standarnya standar SMA. Jadi gajinya nggak terlalu gede. Tapi kalau misalnya diperuntukkan bagi yang lulusan S1, itu mungkin terlalu kecil. Tapi juga tergantung kebutuhan lagi, teman-teman. Karena di kampus 2 itu ada OB, tapi lulusan S1 loh, teman-teman. Di kampus 2 ada OB, tapi lulusan S1. Ya, dia butuh pekerjaan, butuh gaji, butuh duit. Dia nggak memandang jenis pekerjaannya. Ini juga menjadi pengecualian ya. Kalau misalnya misalnya S1 gimana? Bisa ngelamar nggak sebagai OB? Ya bisa-bisa aja. Karena sekali lagi, orang butuh pekerjaan, orang mau kerja, itu kan didasarkan sama beberapa kebutuhan. Ya toh? Nggak cuma soal pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya, tapi juga butuh gaji, juga butuh pemasukan. Itu contohnya. Nah, ini nanti juga kalau misalnya teman-teman ada yang mau kerja di staff rekrutmen, sekali lagi, di staff HRD, sangat penting untuk memahami job deskripsi dan job spesifikasi. Ya, ini tidak semua perusahaan, belum semua perusahaan itu memiliki standar job desk sama job spec. Jadi ada perusahaan yang sudah ada job desk-nya tertulis
dan terdokumentasi sangat dengan baik untuk masing-masing jabatannya. Tapi juga ada perusahaan yang belum ada sama sekali standar job desk sama job spec-nya. Sehingga Anda harus membuat dari awal dulu, teman-teman. Makanya kalau Anda kerja di perusahaan, job desk sama job spec-nya sudah ada, itu lebih enak. Anda tinggal menggunakan saja. Nanti tinggal melakukan seleksi sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Tapi kalau misalnya belum ada job desk-nya, belum ada job spec-nya, ya Anda harus bikin dari awal. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Silahkan. Monggo, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau saya untuk saat ini belum sih, Pak. Oke, kemudian kalau misalnya saya ngasih pertanyaan ya ke teman-teman ya. Kalau misalnya nih, kelompok satu ditargetkan, diminta untuk merekrut atau mungkin mencari calon office boy. Nah, kira-kira metode yang tepat untuk bisa mempromosikan lowongan pekerjaannya, pakai apa kira-kira? Kalau untuk OB. Monggo, siapa aja boleh jawab, silakan. Kalau menurut saya, pakai metode job advertising bisa nggak sih, Pak? Pakai apa medianya? Medianya bisa nyebarin brosur gitu. Brosur. Poster juga. Oke, kalau brosur, poster, sudah punya bayangan belum? Cara mendistribusikannya gimana nanti? Sampai ke target, ke target calon pekerjanya. Itu nanti bisa pakai media Instagram juga bisa, Facebook kayak gitu. Kan ada akun-akun yang misal magang.id ya gitu, pakai akun kayak gitu, Pak. Minta tolong di situ. Oke, kira-kira efektifkah menggunakan media sosmed untuk mencari, mohon maaf ya, mencari OB? Kira-kira? Nah, menurut saya efektif sih, Pak. efektif. Soalnya kan OB kan nggak membutuhkan keterampilan khusus ya, jadi ya untuk standar-standarnya nggak begitu rumit ya gitu, Pak. Nah, kira-kira kalau misalnya calon pekerja OB, apakah orang-orang yang sering lihat sosmed nggak, Mas, kira-kira? Mereka tipikal orang-orang yang sering lihat sosmed nggak? Sering lihat Instagram nggak? Ini yang perlu diperhatikan sama teman-teman. Ya, makanya ini kayak jualan ya, kita teman-teman ya. Kita kayak jualan produk, kayak jualan apa ya? Kayak jual sayur, kayak jual tempe. Tapi yang dijual teman-teman di sini itu lowongan pekerjaan. Nah, untuk menjual lowongan pekerjaan, kita harus tahu dulu yang menjadi target konsumennya. Orang-orang seperti apa mereka? Lulusannya seperti apa? Mohon maaf, tingkat pendidikannya seperti apa? Pengetahuannya, wawasannya seperti apa? Nah, dari situ nanti akan mempengaruhi bagaimana menentukan proses atau mungkin menentukan metode yang tepat untuk mempromosikan lowongan kerjanya. Kalau misalnya memang dirasa sosmed efektif, ya it's okay, nggak masalah. Tapi kalau misalnya tidak terlalu efektif, mungkin bisa pakai yang lain kayak gitu. Ada lagi teman-teman? Monggo. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau dari saya belum ada sih, Pak, untuk yang ditanyakan. Oke, nanti mungkin bisa bisa coba perbaiki lagi. Nanti saya update lagi untuk format penulisan laporannya. Nanti masih lama sih, masih UAS ya, masih bulan Juli. Oke, ini contoh ya teman-teman ya.
Ini contoh gambaran proses tahapan atau mungkin SOP rekrutmen seleksi. Ini baru satu jabatan ya. Anda kalau misalnya besok kerja di HRD, bisa aja dalam satu waktu mencari sekian jabatan, sekian orang. Itu yang nanti harus dipikirkan sama teman-teman. Nanti kalau misalnya Mas Rivaldi, Mas Iqbal, Mbak Sajidah jadi tim HRD, setiap bulan nanti mendapatkan tugas dari atasan Anda untuk mencari calon tenaga kerja, perlu dipikirkan sumber-sumber dalam mencari calon tenaga kerjanya. Mungkin perlu datang ke SMA, perlu nyari ke SMK misalnya, mungkin kalau perlu nempel lowongan di tiang listrik misalnya, nah kita lihat nanti efektivitasnya seperti apa. Karena perlu perlu try out terus ya, di uji coba, di evaluasi, dan sebagainya. Sehingga kita bisa mendapatkan metode yang tepat. Gitu teman-teman, untuk kelompok 1, ya. Ini Oke, ini nanti saya share di YouTube ya, teman-teman. Bisa disaksikan kembali. Nanti kalau misalnya ada beberapa hal-hal yang mau ditanyakan, nanti bisa lewat grup. Gitu aja, terima kasih. Sukses buat semuanya. Selamat berlebaran bagi yang merayakan. Jaga terus kesehatan ya, teman-teman ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Sukses. Terima kasih. Oke.